dalam segala keadaan. Ini sama-sama ya. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Makasih Tuhan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah. Katakan sama-sama, tetap Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, Dia beri hidup. Pakai berdiri sama-sama ya. Angkat tanganmu, katakan sekali Yesus selamanya. Inilah pernyataan iman kami. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Nyatakan sama-sama, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan yang terlalu baik sama kita. Terima kasih Tuhan di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Nyatakan sekali Yesus selamanya. Yesus, apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, kami memilih untuk berkata karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku. Terus bawa penyembahanmu malam hari ini. Kami nyatakan sekali Yesus selama-lamanya. Yesus, amin. Karena kasih-Nya, oh Yesusku, terus sekali Yesus, sekali Yesus selamanya. Biar iman kami teguh apapun yang terjadi. Yes. Karena kasih-Mu Tuhan. Oh Yesusku, Yesusku, ku cinta Kau lebih tinggi lagi. Oh yes. Sekali Yesus selama-lamanya. Yes. Karena kasih-Mu Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta. Terus nyatakan yes. Sekali Yesus selamanya. Yesus, amin. Karena kasih-Nya, oh Yesusku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Yes. Angkat tangan tinggi-tinggi, nyembah Tuhan sama-sama ya.
ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan, jangan lepaskan, jangan lepaskan. Oh yes, katakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi malam hari ini. Yes, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Amin. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi ku pandang wajah-Mu. Oh, yes. Pertolonganku datang dari-Mu. Oh, Engkaulah harapan. Amin. Sekali lagi terus nyatakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan di dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapanku, hanya Kau Yesus. Tiada nama yang lain yang sanggup memberikan kami pengharapan. Cuma Tuhan yang setia dan penuh dengan kuasa. Hanya Yesus harapanku selama-lamanya. Hanya Yesus sandaranku selama-lamanya. Hanya Yesus pujaanku selama-lamanya. Harapanku teguh, harapanku penuh hanya di dalam Yesus. Oh, hanya Yesus kekuatanku. Yes, hanya Yesus pembela agungku. Hanya Yesus Tuhanku yang perkasa, Raja pemenang, nama di atas segala nama. Yesus, Yesus, Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, tidak ada nama yang lain yang punya kuasa di bumi dan di surga. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Oh, oh, terus menyembah Tuhan, terus menyembah Tuhan, terus menyembah Tuhan. Kuasa-Mu mengalir di tempat ini, kasih-Mu mengalir di tempat ini, pengharapan yang baru mengalir di tempat ini, tuntunan-Mu yang baru mengalir di tempat ini, isi hati-Mu dinyatakan di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau bekerja dengan tanpa batas. Oh, kuasa-Mu mengalir, menyembuhkan kami. Kasih-Mu mengalir, memulihkan kami. Keajaiban-Mu terjadi melebihi dari jangkauan pikiran kami. Tuhan, Engkau dahsyat,
Kami berseru di dalam nama Yesus, nama yang tidak pernah mengecewakan kami, nama yang selalu dapat kami andalkan. Hanya nama Yesus yang termanis. Hanya Engkau Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat tangan sama-sama. Ku mau memuji-Mu, apapun kami alami, ku selalu aku mau beria-ria di dalam Tuhan. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu, katakan, yang menghidupkan aku. Kami milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu, katakan, kerjakan. Biar kehendak-Mu Tuhan, doa kami, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sekali lagi, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Kehendak-Mu yang terbaik buat kami. Sekalipun seringkali kami susah mengerti, sekalipun seringkali di luar dari jangkauan pikiran kami, tetapi kami tetap berkata, kehendak Tuhan selalu lebih baik daripada semua rencana kami, dari semua pemikiran kami, dari semua pengalaman kami. Selalu jalan Tuhan itu yang terbaik buat kami. Tuhan membimbing kami di jalan yang benar. Jalan yang benar gak selalu enak, tapi selalu membawa kami ke tempat yang terbaik. Tuntun kami Tuhan hari ini, biar kami terus selaras dengan cara pandangnya Tuhan, supaya kami bisa melihat segala sesuatu dalam hidup ini. Apapun yang kami alami, kami tetap melihat ada kebaikan Tuhan di sana. Diserahkan Tuhan malam hari ini, lawat setiap hati secara unik, secara spesifik, sesuai dengan musim hidup kami. Tuhan berbicara. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu malam hari ini.
dengan sukacita dan hati yang terbuka. Dalam nama Yesus. Yang siap dilawat Tuhan lebih lagi, katakan sama-sama. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Come on. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Senang sekali bisa melayani kembali di tempat ini di HS Surabaya. Dan berapa banyak rindu ngalamin Tuhan dalam hidup ini lebih lagi. Yang rindu ngalamin Tuhan, yang pengen kenal Tuhan lebih lagi, bisa angkat tanganmu tinggi-tinggi. Siap untuk mengenal dan mengalami Tuhan lebih lagi? Siap untuk dipakai menjadi saksi akan kedahsyatan Tuhan dalam hidupmu? Amin. Selama nafas masih ada, Tuhan belum selesai sama Anda. Jadi jangan ngomong selesai dulu, sudah cukup. Enggak. Nafas masih ada, Tuhan masih bekerja. Selalu ada yang baru. Katakan amin. Firman Tuhan hari ini sesuatu yang rada kontradiktif. Biasanya kalau awal tahun kita bicara tentang pengharapan, betul? Tapi izinkan hari ini saya bicara tentang kekecewaan. Karena dalam hidup kita nggak pernah lepas dari namanya kekecewaan. Saya kasih judul firman Tuhan malam hari ini, memandang kekecewaan dengan benar. Kecewa itu apa sih? Ketika kenyataan yang terjadi di bawah apa yang kita harapkan. Kecewa akhirnya kita. Pengennya sembuh, tapi nggak sembuh. Pengennya punya rumah sendiri, tapi kok ngontrak terus. Betul? Pengennya dapat pekerjaan atau bisnis yang diinginkan, tapi kok ternyata kok malah tambah buruk ya. Kita bisa nggak kecewa? Bisa. Pengen punya anak, tapi kok nggak dikasih anak ya. Kita mendoakan seseorang untuk berubah, tapi kok nggak berubah-berubah ya orangnya. Dalam hidup kita nggak pernah lepas dari namanya kekecewaan. Kita berkata di dalam Amsal 21 ayat 31. Dalam terjemahan The Message dikatakan gini. Do your best and prepare for the worst. Then trust God to bring what? Victory. Tuhan mau di dalam hikmatnya melalui Amsal. Lakukan yang terbaik, harus. Tapi ternyata dilanjutkan dengan kalimat apa? Siapkan untuk yang terburuk juga bisa terjadi. Siapkan diri untuk apa yang Anda harapkan nggak jadi kenyataan. Siapkan diri. Lalu, percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan selalu membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Kita mesti punya cara pandang yang benar. Karena kalau kita salah memandang segala sesuatu, makanya kita salah meresponi dan ujungnya ngomel mulu. Menyalahkan Tuhan, betul kan? Ada 3 hal yang kita akan belajar malam hari ini. Bagaimana cara memandang kekecewaan dengan benar. Yang pertama, cara pandang yang pertama adalah ini. Kekecewaan adalah momen yang terbaik untuk kita bisa mengenal Tuhan dalam sisi yang berbeda yang kita nggak pernah alami sebelumnya. Kita seringkali cuma mau kenal Tuhan sebagai sumber mujizat, atau kita pengennya semua yang baik menurut pandangan kita. Tapi seringkali yang kita ingini belum tentu kita bisa ngalaminya. Saya ketika membaca kisah tentang Paulus 2 Korintus 12 7-10 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Paulus ini punya background, kalau Anda baca 2 Korintus 12 ayat-ayat yang awal, dia cerita, aku ini sudah pernah ngalami di mana aku tuh bisa punya penglihatan untuk dibawa ke surga. Nggak main-main nih. Luar biasa. Dalam kehidupannya dia udah biasa nyembuhin orang, udah banyak yang disembuhkan melalui pelayanan seorang Paulus. Tapi yang terjadi apa? Ayat 7 menuliskan. Tetapi supaya saya jangan terlalu sombong karena penglihatan-penglihatan yang apa luar biasa itu. Saya diberikan semacam apa? Penyakit pada tubuh saya yang merupakan alat iblis. Penyakit itu diberikan untuk memukul saya supaya saya tidak menjadi apa? Supaya saya gak sombong. Ayat 8. Berapa kali? 3 kali saya berdoa kepada Tuhan
supaya penyakit itu diangkat dari saya. Tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan yang lemah. Itu sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan apa? Kekuatannya. Ayat berikutnya, ayat 10. Jadi saya gembira. Aneh ya. Saya apa? Gembira. Dengan apa? Kelemahan-kelemahan saya. Ini aneh nih. Ini cara pandang yang di luar dari jangkauan pikiran manusia kan. Harusnya orang kalau punya kelemahan harusnya apa? Stres, sedih, depresi, betul? Tapi justru Paulus bisa punya cara pandang yang baru. Dia bisa mengenal Tuhan dari sisi yang tidak disingkapkan kepada banyak orang. Gara-gara penyakit yang gak disembuhkan itu. Ada seorang penulis lagu terkenal, namanya Fanny J. Crosby. Dia menulis lagu jumlahnya 8.000 lagu himne. Salah satu lagu yang mungkin kita banyak tahu. Judulnya ini dalam bahasa Indonesia, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi. Terus? Apa berikutnya? Kepunyaanku. Kepunyaanku apa kebanggaanku ya? Ya itulah pokoknya ya kira-kira. Karena penulis lagu suka ganti lagu juga kadang-kadang ya. Lihat. Tapi tahu nggak siapakah Fanny J. Crosby? Saya baca kisahnya ya. Anda akan lihat. Rasanya nggak ada sesuatu yang baik dari hidupnya loh secara manusia. Fanny J. Crosby lahir dari keluarga miskin. Ketika ia berumur 6 minggu, dia terkena flu dan matanya mengalami peradangan sampai akhirnya dibawa ke dokter. Dokternya salah menangani, terjadi namanya malpraktik dan akhirnya matanya buta. Baik apa enggak? Enggak baiklah menurut ukuran manusia. Ayahnya meninggal ketika dia usia 6 bulan. Buta, usia 6 bulan, ayahnya meninggal. Dan akhirnya dia dibesarkan oleh ibu dan neneknya di dalam prinsip-prinsip Kristen Protestan. Usia 15 tahun, Crosby bersekolah di sekolah khusus disabilitas di New York. Dan akhirnya disitulah dia belajar main piano dan gitar, sekaligus dia belajar bernyanyi. Menikah dengan Alexander Van Alstyne, seorang musisi buta dan sesama guru yang mengajar. Dan dia akhirnya mempunyai seorang putri namanya Francis yang meninggal saat bayi. Kok gak ada yang baik ya? Gitu. Dan gak lama setelah itu, suaminya juga meninggal. Bayangin. Ini kisah hidup seperti ini kalau dibuat drama Korea paling seru nih. Betul gak? Semakin banyak kesedihan, semakin banyak yang nonton kan. Drama hidupnya. Tapi luar biasanya gini. Gara-gara dia mengalami masalah yang bertubi-tubi, dia bisa mengenal Tuhan dari sisi yang berbeda. Yang gak disingkapkan sama orang yang lain. Dia bisa berbahagia di tengah badai dalam kehidupannya. Karena Yesus Raja Damai menyentuh hidupnya. Tuh lihat. Sampai keluar begitu banyak lagu yang luar biasa. 8.000 lagu loh, gak main-main. One of the greatest songwriter buat saya sih, Fanny J. Crosby. Satu yang menarik, ada orang nanya sama dia, Fanny kamu gak pengen sembuh emang? Dan dia jawab dengan satu kalimat yang luar biasa. Dia ngomong kayak gini, enggak, aku gak pengen sembuh dari sakit mataku, dari kebutaanku. Why? Orang lain kan pada ngantri pengen minta disembuhkan. Kamu bisa bikin lagu yang luar biasa, kenapa kamu gak bikin lagu tentang kesembuhan sih? Why? Dan akhirnya dia jawab kayak gini, sebagai manusia suatu kali saya akan berpulang kan. Dan yang luar biasa gini, saya cuma pengen rindu ketika saya bisa digantikan dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan itu. Saya pengen ketika
ketika pertama kali saya bisa membuka mata saya dan saya bisa melihat dengan tubuh yang sempurna itu, saya cuma pengen lihat Yesus, kekasih jiwaku. Ini nggak sembarangan orang bisa ngomong kayak gini nih. Dia bisa ngalamin Tuhan dari sisi yang berbeda yang nggak dialami sama orang-orang yang matanya normal. Dia bisa menuliskan karya yang luar biasa yang gak bisa dilakukan sama orang-orang yang gak ngalami kejadian seperti hidupnya. Dengar hari ini. Kalau mungkin apa yang kita harapkan itu kok gak berubah. Saya percaya Tuhan sedang melimpahkan hikmat tanpa batas dalam hidupmu yang kau gak pernah alami sebelumnya. Ketika apa yang kau doakan kok gak kunjung jadi kenyataan. Mungkin orang yang engkau kasihi kok gak berubah karakternya. Hari ini Tuhan mau memperkenalkan bahwa dialah kasih tanpa batas yang bisa memulihkan hatimu. Sehingga kau bisa mengasihi orang-orang yang susah dikasihi itu. Saya tulis di sini. Sekalipun badainya tidak tenang, Tuhan bisa memberikan ketenangan dalam badai. Saya beberapa kali ngalamin diundang pelayanan yang gak sesuai ekspektasi saya. Kadang-kadang dalam dunia pelayanan itu tuh, apalagi kalau misalnya kita sudah dipercayakan banyak hal, orang kenal dan segala macam. Tapi intinya hari itu, saya mengalami satu kejadian yang gak enak, beneran. Diundang ke satu kota, saya belum kenal orangnya, cuma sudah mendengar beberapa hal yang mengkhawatirkan tentang pengundang ini. Tapi gak tahu kenapa saya rasanya pengen memenuhi undangan itu. Saya udah doa dan saya ngerasa berangkat deh. Nah waktu itu saya pelayanan dari kota sebelumnya, bukan dari Jakarta. Jadi setelah selesai pelayanan bawa barang banyak, bawa gitar, bawa backpack, bawa oleh-oleh dari orang yang sebelumnya mengundang pelayanan. Bawa koper yang cukup besar, barangnya banyak. Harapannya apa? Yang ngundang kan gak kenal ya. Minimal dia nongol di depan pintu kedatangan kan. Ternyata setelah saya sampai di sana, saya telepon dia. Saya dijemput di mana? Karena dia gak kasih kabar. Setelah itu dia video call sama saya. Dia ngomong kayak gini, Kak Franky, tolong Kak Franky cari saya di parkiran. Bayangin, hah, parkiran mana? Dia kasih videonya. Nih Kak, kakak coba cari ke sini. Ini kan lucu kan? Saya nggak kenal siapa kamu. Saya suruh nyari kamu sampai ke parkiran. Lantai berapa dan segala. Saya sudah pusing gitu. Udah badan capek. Dikerjain yang model kayak gini. Kesel nggak? Kesel lah. Akhirnya saya ngomong sama dia gini deh. Boleh nggak kita ketemu di meeting point yang ini nih. Saya pernah beberapa kali ke kota itu. Tapi nggak pernah sampai ke area parkirannya gitu. Bisa dijemput di satu meeting point. Akhirnya saya ngomong boleh nggak di situ. Saya sudah ngomong kayak gitu, dia masih ngotot foto-foto daerah parkiran, lo bayangin. Saya nggak tahu, ini memang agak lain yang satu ini memang. Udah kan. Akhirnya saya ngomong gini. Tolong kirimin kamu punya plat nomor mobil. Mobilmu warna apa, mereknya apa. Dengan detail. Kita ketemu di meeting point. Bantu saya ya. Udah saya kira bawa barang sendiri ke meeting point tersebut. Nunggu sekitar 15-20 menit, saya lihat, oh kelihatannya ini mobil yang ini nih. Yang luar biasa lagi, dia nggak jemput deket saya, dia masih di mobil. Dari jauh panggil-panggil saya sini. Kak Franky sini. Dipikir aku temen deketnya dari kecil gitu ya. Kenal juga kagak gitu. Itu benar-benar menguji hati hari itu. Dan tidak dibantui satu barang pun dibawakan. Akhirnya udahlah, ya udah daripada ini ngotot-ngototan nggak kelar-kelar kan. Udah akhirnya saya bawa barang sendiri semua. Kagak turun dari mobil bos. Agak lain emang. Kak udah aku bukain pintu belakang. Oke siap, udah saya buka sendiri, masukin barang sendiri. Baru ketika mau nutup baru dia turun. Aku bantuin nutup, ya kalau gitu aku juga bisa. Dari tadi udah kan masuk mobil.
Saya duduk di tengah, dia ngomong gini, Kak ini kenalin ini pacarku dalam hati saya ya. Mau pacarmu kayak mau siapa aku udah gak ngurus sih. Terserah-serah kamu nih. Udah akhirnya kita mulai ngobrol kan. Hati masih panas nih, udah capek kan. Udah, terus dia ngomong kayak gini, Kak kemarin ya barusan sedih banget nih. Ada satu anak muda yang lagi dipakai Tuhan. Iya ya benar-benar meninggal ya. Wah padahal orang yang luar biasa. Bener-bener, wah aku juga kenal baik sama itu orang gini-gini. Terus dia tiba ngomong kalimat berikutnya kayak gini, kalau kakak kapan? Hah, maksudnya gimana? Ini gak pernah seumur-umur dalam pelayanan saya gitu. Kita semua hari ini ketawa ya. Hari itu saya gak bisa ketawa gitu beneran. Ini orang gak ngerti. Sepertinya kau memang dari planet yang lain dikirim. Udah gak bisa ngomong beneran. Akhirnya hari itu tuh saya cuma akhirnya mulai bercanda udah. Ini memang nanganin orang rada gak waras gini, udah saya juga ikutan gak waras ya. Saya akhirnya ngomong kayak gini. Saya merasa kamu yang bakal duluan gitu, saya akhirnya ngomong gitu. Karena kamu gak ada tanggungan, saya ada anak, saya ada keluarga, saya masih ada mimpi yang Tuhan mau kerjakan. Rasanya kamu lebih siap daripada saya gitu. Malamnya dijemput pelayanan. Hari itu saya melihat, ini anak muda yang model kayak gini. Bisa ngumpulin 300 anak muda yang lain untuk menyembah Tuhan sama-sama. Di sebuah mall. Bisa dikatakan itu mall itu umum outdoor, di area outdoornya gitu. Dan hari itu saya melihat lawatan Tuhan luar biasa. Tuhan ngomong sama saya, kamu gak bisa kan seperti anak muda ini. Ngumpulin 300 anak muda dan mereka menyembah Tuhan luar biasa. Hari itu Tuhan didik saya. Sekalipun di tengah kekecewaan, sekalipun di tengah kondisi yang tidak menyenangkan tadi. Tapi Tuhan mengajarkan saya, belajar dari anak muda ini, tetap rendah hati. Nangis saya, Tuhan terima kasih. Sekalipun harapan yang aku mau gak sesuai dengan kenyataan, ternyata Tuhan sedang mengajarkan aku tentang kerendahan hati hari itu. Ya. Apa yang kita harapkan bisa jadi gak berwujud kenyataan. Tapi percayalah, di balik itu semua Tuhan sedang menyatakan dirinya di dalam sisi yang berbeda yang kau gak pernah alami sebelumnya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara memandang kekecewaan dengan benar? Kekecewaan adalah kalibrasi terhadap rencana Tuhan yang apa? Yang terbaik. Roma 8 ayat 28. Maka yakinlah di balik segala sesuatu, di balik apa? Segala sesuatu yang kita alami, baik maupun buruk, Tuhan bekerja apa? Ngatur semuanya untuk menghasilkan apa? Kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah Dia pilih sesuai rencananya. Rancangan Tuhan itu selalu baik, katakan amin. Tuhan yang baik gak punya rencana yang buruk, Dia selalu punya yang baik. Kalau engkau mengalami yang buruk dalam hidupmu, yang engkau rindukan gak jadi kenyataan, percayalah Tuhan bisa ubah itu semua jadi sebuah kisah kemenangan buat masa depanmu. Saya tuh ngalamin bisnis gagal berulang kali, beneran. Bisnis terakhir saya yang saya jalani. Jadi gini, saya tiap kali bisnis 2 tahun tuh selalu ganti bisnis. 2 tahun sekali itu buat saya momok beneran. Wah Pak, bentar lagi buyar nih. Bisnis yang terakhir itu 2 tahun gak tutup, puji Tuhan kan. Tahun ketiga tutup juga akhirnya. Itu gak enak banget buat saya. Mimpin pujian nyanyinya lebih dari pemenang tapi sebenarnya gak pernah menang sebenarnya. Tertekan beneran. Akhirnya tutup bisnisnya, saya gak ngerti hidup saya mau kemana. Tiba-tiba gembala saya panggil saya, mau gak jadi seorang staff. Saya doa dan akhirnya saya menjadi seorang staff di gereja lokal. Dari situlah Tuhan membentuk saya. Ternyata Tuhan sedang merancangkan sebuah kisah kebaikan. Nah saya mau cerita di sini nih. Bisnis terakhir saya itu adalah buka toko alat musik. Di Villa Bukit Mas, Surabaya. 3 tahun saya melakukan itu. Akhirnya tokonya tutup, gak jalan. Gara-gara buka toko alat musik, saya akan kenal dengan banyak distributor alat musik. Betul? Itu tahun terakhir 2011 kalau gak salah terakhir.
puncaknya di situ. 2017 ketika saya sudah pindah ke Jakarta. Waktu itu saya dengan tuntunan Tuhan bikin sebuah konferensi pujian penyembahan. Dikasih ide yang baru. Kok rasanya gak ada ya orang bikin seminar pujian penyembahan tapi ada pameran alat musiknya. Ini baru nih. Saya menggabungkan 3 area hari itu. Concert, conference, expo. Jadi satu konsep. Udah, Tuhan ingatkan saya. Kamu kan kenal sama distributor alat musik itu. Kontakin mereka satu-satu. Saya telepon mereka. Pak, masih ingat saya? Oh ya, yang tokonya tutup itu ya? Iya Pak, makasih Pak. Gak usah diulang-ulang Pak. Pak, saya sekarang bergerak di area ini. Saya mau bikin sebuah acara. Yang datang bakal ribuan orang. Dan mereka butuh update dari alat-alat yang Bapak datangkan. Boleh nggak kita kerjasama? Bapak buka stand di tempat saya Pak, acara saya. Singkat cerita, 11 tenan masuk. Dan hari itu saya melihat tenan itu satu demi satu luar biasa. Yang dulu merupakan cerita kegagalan, Tuhan bisa ubahkan jadi cerita kemenangan buat masa depan kita. Tidak ada satupun kisah dalam hidupmu yang akan terbuang dengan sia-sia di dalam Tuhan. Karena itu hari ini gak perlu trauma masa lalu. Karena apapun yang terjadi, Tuhan bisa ubah jadi kisah kebaikan. Sebab Dia Tuhan yang baik, Dia membuat apapun yang tidak baik menjadi baik buat masa depanmu. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana memandang kekecewaan dengan benar? Kekecewaan akan berubah jadi kemenangan yang besar. Sama-sama baca. Asal apa? Kita mau jalan maju dan apa? Coba lagi aja. Mazmur 126. Mazmur 126 ini bicara tentang pengharapan akan masa depan. Orang yang berjalan apa? Maju. Semua katakan maju. Hidup itu berjalan maju. Kebanyakan lihat belakang, nabrak kita lama-lama. Coba Anda jalan, ya Anda maju gini ya, tapi kepalanya ke belakang terus. Bisa ketatap tembok tuh Pak. Betul. Tuhan mau kita berjalan maju, lihat ke depan. Masa lalu kita gak bisa ubahkan. Tapi masa depan Tuhan bisa ubahkan dengan dahsyat. Siapa berjalan maju dengan apa? Menangis. Sambil apa? Menabur benih. Artinya kok kerjakan yang terbaik yang masih ada di tanganmu. Kerjakan itu. Kerjakan itu. Dilanjutkan dengan kata apa? Pasti. Sama-sama katakan pasti. Pulang dengan apa? Awalnya nangis. Tetapi ketika kau mau coba lagi, bangkit lagi, maju lagi. Engkau akan pulang dengan sorak-sorai. Sambil membawa apa? Berkasnya. Mungkin di masa lalumu banyak kegagalan. Bangkit lagi yuk sama-sama yuk. Maju lagi. Jangan berlarut terlalu lama dalam kekecewaan. Karena yang terbaik selalu menanti di depan kita. Orang kan gak pernah tahu ya, saya nulis lagu ini banyak gagalnya juga. Dari ratusan lagu yang ditulis. Sampai hari ini saya ngitung, gak sampai 10 yang dikenal banyak orang, beneran. Tapi saya terus nulis. Saya terus nulis. Karena apa? Saya punya pengharapan di dalam Tuhan. Kalau saya nabur benih yang terbaik, pasti akan jadi dampak suatu kali nanti. Jalan maju. Karena di depan yang terbaik sedang menanti dalam hidupmu. Jangan sembarangan nabur, beneran. Dilihat gak dilihat orang, jadilah orang yang excellent. Orang kadang-kadang gak ngerti kan. Pelayanan itu tuh, aduh beneran. Nih di sini ada Bu Hana, tahu banget dunia pelayanan itu kejam ya, tante ya, betul ya. Sekali salah ngomong gak diundang lagi masalahnya. Orang kadang-kadang gak peduli sama persiapan kita kan. Gak peduli kalau kita kadang-kadang kurang tidur, harus mempersiapkan diri. Sometimes ibadah jam 7 pagi, mesti bangun jam 3 pagi. Orang gak tahu kan. Taburan air mata itu orang gak pernah tahu. Karena saya mesti ngalami sesuatu sampai akhirnya saya baru bisa cerita tentang melihat Tuhan dari sisi yang berbeda. Karena khotbah yang berdampak harus lahir dari kehidupan, baru bisa menyentuh kehidupan. Orang gak lihat, orang lihatnya cuma wah enak ya Frankie sekarang, wah pelayanan mana. Lu kan gak tahu tangisan saya. Lu kan gak tahu taburan saya. Gimana seringkali saya mesti juggling antara dari satu kepercayaan kepada kepercayaan berikutnya.
harus masih ngurusin keluarga. Tadi sempat ngobrol sebentar. Ki, kamu besok pulang jam berapa? Jam 7 pagi. Kok pagi banget pesawatnya? Saya punya tanggung jawab. Saya mau jam 12 saya akan jemput anak saya sekolah. Saya nggak mau gara-gara anak saya, gara-gara pelayanan. Anak saya suatu kali benci pelayanan. Karena pelayanan mencuri bapaknya. Saya nggak mau. Itu butuh perjuangan loh. Saya mesti bangun pagi kan? Belum lagi, Tuhan kasih tuntun saya. Every morning. Tuhan gerakan saya untuk bikin sebuah program namanya Waktu Indonesia Menyembah. Jam 6 bangun, nyembah. Ngantuk sih sebenarnya sih. Tubuh capek, tapi roh merindukan Tuhan. Saya gak bisa kalau tanpa Tuhan. Saya nabur benih yang terbaik. Apa yang bisa membuat saya kuat sampai hari ini? Apa yang bisa membuat pewahyuan sampai ada sampai hari ini? Itu karena taburan yang terbaik. Dan percayalah, di balik taburan yang terbaik selalu ada tuayan yang berkelimpahan. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Benih itu yang ada tabur itu kecil. Tapi tahu nggak ketika Anda nuai, apakah ukurannya sama? Pohon beserta banyak buah. Karena apa? Karena ada anugerah Tuhan yang bekerja di sana. Kerjakan benih yang terbaik. Berjalan maju. Nabur sambil nangis, gak apa-apa. Jalan maju. Pasti akan pulang dengan sukacita dan tuayan yang berkelimpahan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan sekalian. Kita tutup dengan satu ayat yuk. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Habakuk 3. 17 sampai 19. Bangkit berdiri sama-sama. Kita akan baca. Pemusik bisa maju. Main di ayah. Siap baca sama-sama yuk. Habakuk 3, 17 sampai 19. 3, 2, 1. Meskipun pohon ara gak ada buahnya. Dan pohon anggur tak ada anggurnya. Biarpun panen zaitun menemui apa? Kegagalan. Dan hasil gandum di ladang apa? Mengecewakan. Walaupun domba-domba mati semua. Dan kandang ternak tiada isinya. Aku akan apa? Gembira selalu. Sebab engkau Tuhan penyelamatku. Engkau memberi aku kekuatan. Seperti kaki rusa. Kakiku kau kokohkan. Engkau membimbing aku supaya aman waktu berjalan di pegunungan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Hasil bisa mengecewakan, tapi selalu ingat ada Tuhan yang bisa menyelamatkan. Amin. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Terima kasih Tuhan. Di titik terendahku kau hadir Tuhan. Mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi sama-sama yuk. Ku kagumi, yes, caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Makasih di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidup. Angkat tanganmu sama-sama, nyatakan dengan iman. Tak terbatas kuasamu, amin. Tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, oh tak terbatas kasih-Mu, yes. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi nyanyikan, oh tak terbatas
terbatas kuasa-Mu, yes. Tak terduga cara-Mu Tuhan. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas kasih-Mu, amin. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya. Pejamkan mata sama-sama. Bisa jadi hari-hari ini hidupmu sedang penuh dengan kekecewaan. Yang kau harapkan gak jadi kenyataan. Hasilnya kok gak sesuai yang aku mau. Yuk kita punya cara pandang yang benar ya. Tuhan selalu bekerja mendatangkan kebaikan. Ketika kau mengalami kekecewaan, itu kesempatan untuk kau mengalami Tuhan dari sisi yang berbeda. Badai mungkin gak tenang, tapi ada ketenangan dari Tuhan dalam badaimu. Orang yang kau doakan mungkin gak berubah, tapi ada kasih dan hikmat Tuhan akan memenuhimu. Pekerjaan yang kau inginkan mungkin gak terjadi, tapi hari ini percayalah, Tuhan akan limpahkan kreativitas buat hidupmu, sehingga kau tahu kemana hari esokmu. Alami itu. Jangan lagi ngomel, bersukacitalah di dalam Tuhan. Yang kedua, ketika melihat kekecewaan, ternyata itu adalah kalibrasi terhadap rencana Tuhan terbaik yang sedang mau dinyatakan dalam hidup. Kisah kelammu, Tuhan akan ubahkan jadi kisah kemenangan. Gak perlu ngomel, Tuhan bisa bekerja. Kalau ada satu pintu yang tertutup, itu karena Tuhan mau menyelamatkan Anda. Dan akan ada pintu berikutnya yang akan terbuka. Sabar hari ini. Tuhan selalu punya waktunya, caranya, yang gak bisa diselami sama pikiran kita. Belajar percaya, belajar berserah. Yang ketiga, berjalan maju. Kekecewaan adalah momentum untuk kau berjalan terus maju. Jangan berhenti, jangan terlalu lama dalam kekecewaan. Lama-lama yang datang cuma kesedihan, depresi lama-lama. Bangkit lagi, Tuhan bisa membangkitkanmu. Tuhan bisa menguatkanmu kembali. Bangkit, pandang wajah Tuhan. Dialah keselamatan itu. Yes. Tabur yang terbaik, jangan asal-asalan. Tabur lebih baik dari sebelumnya. Sekalipun menaburnya harus pakai tangisan. Tapi percayalah, pasti pulang dengan sorak-sorai kok. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah kami Tuhan. Pakai 1 menit ke depan ini Tuhan lawat setiap kami. Tuhan lawat setiap kami. Kami butuh Engkau Tuhan lebih dari segala-galanya. Kami butuh Engkau lebih dari musim sebelumnya. Kami merindukan Tuhan lebih dari tahun sebelumnya. Kami butuh Engkau Tuhan benar-benar. Pegang tangan kami. Mampukan kami bisa melihat dengan cara pandang yang benar ini. Hari ini kami mau bangkit lagi Tuhan. Pegang tangan kami. Dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan menanti di depan kami. Nyatakan Tuhan, setiap taburan yang terbaik akan menjadi Tuhan yang terbaik juga. Nyatakan dalam hidup kami, anugerah-Mu bekerja. Kami percaya tahun ini akan menjadi tahun pemulihan yang luar biasa. Tahun dimana kami akan melihat Tuhan dalam sisi yang berbeda yang kami gak pernah alami sebelumnya. Nyatakan Tuhan dalam hidup kami, sesuai dengan waktu-Mu, sesuai dengan cara-Mu, terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Aku sudah menerimanya. Aku sudah mengalaminya. Cara pandangku sudah diubahkan sama Tuhan. Hari ini aku kembali bersuka cita. Hari ini aku kembali bangkit dan memuliakan nama Tuhan. Yes, yes Lord. Tuhan Kau bekerja Tuhan malam hari yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur-Mu sama-sama yuk. Kita menyembah Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Aku sudah menerima kemenangan dari Tuhan. Aku sudah menerima kemenangan dari Tuhan terjadi di hidupku.
Setiap taburanku akan menjadi tuain yang indah. Engkau bekerja Tuhan. Yes. Oh yes. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Oh, percaya. Kami memilih untuk percaya malam hari ini. Yes. Kemenangan angkat tangan sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan katakan